Aku izin ke rumah ibu, ucap Giana, selesai sarapan. Aku mau ngecek aja dan memastikan. Regan mengangguk. Hati-hati, kalau terjadi sesuatu. Telepon aku. Harus, tegasnya. Giana mengangguk, mengikuti langkah Regan keluar rumah. Sekarang, dirinya adalah ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Seorang istri. Regan mendadak berbalik, tangan kanannya menyambar pinggang Giana. Sampai jumpa nanti malam, bisiknya pelan, lalu mencium kening sang istri. Giana memeluk Regan sebentar, walaupun hanya terpisah setengah hari rasanya bisa satu abad. Udah peluk-peluknya, komentar Giana. Nanti nggak jadi berangkat ke kantor. Regan mengurai pelukan. Bergegas masuk ke dalam mobil. Giana memperhatikan mobil yang dikendarai Regan sampai menghilang di pelupuk mata. Giana berbalik masuk ke dalam rumah, menutupi makanan yang tersisa dengan tudung saji. Dia akan membereskan meja sepulang dari ibunya. Semalam, Regan menyuruh Giana mengikuti kursus menyetir mobil. Supaya tidak perlu repot-repot memesan taksi atau ojek. Giana menolak saat Regan mempunyai ide mobil sekaligus sopir. Giana tidak mau, lebih tepatnya belum memerlukannya. Aku nggak suka kalau kamu pesan ojek. Dekat-dekat sama lelaki lain, alasan yang diutarakan Regan tadi malam. Sampai di kediaman yang ditempati Wening, Giana tidak melihat tanda-tanda ibunya berjualan. Bahkan rumah terlihat sepi. Tangan kanan Giana merogoh ke dalam tas, mengambil kunci rumah. Kedua kakinya melangkah masuk setelah pintu terbuka lebar. Dia tidak melihat Wening. Giana memutuskan tidak menelepon Wening. Dia yakin 100%, ibunya bertemu Maena. Giana memutuskan tinggal lebih lama, mengunci pintu dari dalam. Menyimpan kembali anak kunci di tas, lalu duduk di kursi. Perasaannya campur aduk. Mencoba memahami Wening sebagai seorang ibu. Walaupun telah disakiti Maena, kasih sayang tidak luntur. Di dalam hati, Giana tidak akan membantu untuk kedua kalinya, jika terulang kembali. Akan tetapi, jikalau terjadi kembali, Giana sepertinya tidak akan mampu membiarkan ibunya menderita. Telinga Giana mendengar suara langkah kaki. Dia memperhatikan pegangan pintu yang bergerak, kemudian suara kunci. Bu, nanti ketahuan Giana. Giana jam segini kerja, Mae. Dia nggak akan tahu, lagi pula cuma ngambil uang. Nggak lama-lama. Ayo, masuk. Rahang Giana mengeras mendengar percakapan seiring pintu terbuka lebar. Rumahnya bagus walaupun kecil. Giana yang menyewa rumah ini. Ibu dan kakaknya yang tengah hamil itu tidak menyadari ada Giana yang duduk di sudut ruangan dekat jendela. Mau minum dulu, Mae? Boleh, Bu. Capek juga jalan. Giana mengawasi ibunya yang mengambil gelas. Giana juga mengamati penampilan Maena yang jauh dari kata modis. Daster yang dikenakan bermotif bunga-bunga. Rambut Maena kusut. Harusnya dengan uang ratusan juta bisa membeli pakaian mahal dan melakukan perawatan. Kok aku masih nggak yakin, ada orang sebaik majikan Giana. Maena menerima gelas yang diberikan Wening. Sebaiknya nggak usah dibahas, Mae. Ibu mau bertemu denganmu semata-mata khawatir. Ibu membohongi Giana. Sekarang aku sudah tahu, Bu. Giana akhirnya bersuara. Giana. Kamu nggak kerja. Wening gugup dan cemas. Ibu bisa jelaskan. Akan aku dengar, sahut Giana, menatap tajam Maena yang tertunduk. Rambut menutupi sebagian wajah sang kakak. Menurut cerita Wening, dia sengaja memberitahu nomor ponsel yang baru pada pemilik warung dekat rumahnya terdahulu. Siapa tahu Maena mencari dirinya karena butuh pertolongan. Maafkan ibu, Gi. Mae dipukuli Johan dan diusir. Uang modal ibu gunakan buat sewa kamar kos. Wening mendekati Giana. Oh, begitu. Menunggu diusir dan bonyok dulu baru pergi, cibir Giana, yang tidak merasa kasihan pada Maena. Kami kok gitu, Gi. Aku hampir mati karena Johan, timpal Maena,
memperlihatkan luka lebam di wajah. "Kenapa nggak lapor ke polisi, Mbak?" tanya Giana. "Males." Giana mengembuskan napas berat. Tangan kanannya menggapai tas. "Lalu, uangnya udah habis. Hasil jual rumah dan jual ibu banyak banget loh." Maena meletakkan gelas, berkata kasar pada Giana. "Kamu jadi sok banget ya, mentang-mentang bisa menyelamatkan ibu." "Aku pergi dulu, Bu," pamit Giana. Maena tidak berubah, atau setidaknya menyesal. "Gia, maafkan ibu." Wening memegang lengan kiri Giana, mencegah putri bungsunya supaya tidak pergi. "Hati-hati saja, Bu. Mungkin Mbak Mae akan menjual ibu ke sindikat jual beli organ manusia," kata Giana, menepis pelan cengkeraman Wening. Bahkan keledai pun tidak mau terperosok kedua kalinya. Wajah Maena merah padam. "Bukan aku yang jual ibu. Tapi Johan. Tapi kamu bisa mencegahnya, Mbak. Dan kamu menikmati uang itu. Dasar bigo." Giana melangkah keluar rumah. Napasnya agak memburu, dadanya naik turun karena menahan amarah. "Giana, tunggu." Wening menghadang Giana. Mae janji nggak akan mengulanginya. Dia nangis-nangis menyesali perbuatannya dan minta maaf pada ibu. "Semoga saja benar-benar menyesal, Bu." "Giana, ibu minta maaf," ulang Wening. "Nggak ada yang perlu dimaafkan, Bu." Giana menarik napas dalam-dalam. "Nggak apa-apa Mbak Mae membenciku, asal dia bisa memperlakukan ibu dengan baik." Giana mengeluarkan dompet, memberi uang sejumlah 400.000. "Maaf, Bu. Aku nggak bisa bantu ibu lagi," katanya, berlalu dari halaman rumah. Langkah kaki Giana berhenti lagi, dia menoleh ke belakang. "Rumah itu aku sewa selama 3 tahun. Ibu dan Mae bebas menempatinya. Apa kamu tidak bisa menasehati Regan?" Suara Akma menggema di ruangan bernuansa krem. "Regan berhak menentukan siapa perempuan yang menjadi istrinya," sahut Rita, yang siang itu disuruh datang ke rumah Akma. "Kamu itu ibu yang tidak becus membesarkan dan mendidik Regan. Anakmu itu susah diatur." Rita tahu, datang sama dengan dimarahi, dicaci, dan dihina. Dia sudah terbiasa menghadapi tabiat Akma sedari awal menikah. Rita sendiri heran, bisa bertahan sampai sekarang. Akan tetapi, sikap Akma pada Giana jauh lebih frontal. Tingkat kebencian mencapai level tertinggi. "Pisahkan mereka, Rita," perintah Akma. "Aku tidak mau. Hanya kematian yang bisa memisahkan Giana dan Regan, Pa," tegas Rita. Tawa Akma meledak. Lelaki tua itu terbahak-bahak sendiri. Lalu mendadak berhenti. Ruangan menjadi hening. "Apa kamu mau kehilangan kemewahan karena membela menantu kelas bawah seperti Giana? Silakan saja, kalau mau Papa ambil. Aku tidak keberatan sama sekali. Kebahagiaan Regan lebih utama," tandas Rita. "Omong kosong. Kamu bukan hanya kehilangan harta, teman-temanmu juga akan menjauh," ujar Akma, penuh kobaran amarah. "Tidak masalah." Wajah Akma menyeringai marah bagai singa tua yang kehilangan taring. Tidak mudah membujuk Rita. "Kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, aku pamit pulang. Pergilah." Rita beranjak dari kursi, berjalan ke arah pintu keluar. Memberitahu sopirnya supaya mampir ke toko kue kemudian ke rumah Regan. Sebisa mungkin, dia akan melindungi perkawinan Giana dan Regan. Bahkan jika nyawa taruhannya. "Kamu ingin titip apa, sekalian nanti aku pulang." "Nggak ingin dibelikan apa-apa. Ingin dipeluk aja," sahut Giana, manja. "Peluk, cium ya," goda Regan. Giana memindah ponsel ke telinga kiri. Perempuan itu rebahan di kasur. "Peluk cium nanti nyasar kemana-mana. Memang begitu strateginya, Gi. Aku tutup dulu. Jangan sedih-sedih, nanti kurusan lagi." "Ish, body shaming." Giana menaruh ponsel di atas bantal. Sekarang dia punya suami, yang bisa diajak bicara meluapkan emosi dan gundah gulana.
Punya tempat bersandar, dan untuk pertama kalinya Giana merasa tidak sendirian lagi. Bunyi bel pintu pagar terdengar. Dengan malas, Giana beringsut turun dari pembaringan. Melangkah keluar kamar, mengecek lewat layar monitor yang terpempel di dinding dapur. Giana melihat Rita tersenyum dan melambaikan tangan. "Wajahmu murung begitu, Gi. Karena kakek Akma?" tanya Rita begitu bertemu menantunya. "Ibu diam-diam bertemu Mbak Maena," jelas Giana. Rita memperhatikan Rita mengeluarkan kue coklat dan donat dari paper bag hitam. Ibu mertuanya juga membeli gorengan, lumpia dan tempe mendoan. Rita menatap Giana prihatin. "Semoga nggak terjadi sesuatu lagi. Kita hanya bisa berdoa, Gi." "Iya, Ma." Giana mengulas senyum. "Ini yang mau makan siapa, Ma?" "Banyak banget. Mama dan kamu." "Siapa lagi?" Rita lantas bertanya di mana letak gula pasir dan teh, serta gelas besar. "Mama pingin bikin es teh." Giana meletakkan toples kaca berisi gula pasir dan teh. Lalu mengambil 2 gelas besar dari lemari kabinet dapur. Giana juga mengeluarkan es batu dari kulkas yang ditampung di mangkuk putih. "Ibumu sudah tahu tentang Regan?" tanya Rita. "Belum, Ma. Karena kecewa, aku belum sempat bicara," tutur Giana pelan. "Sabtu aja, ajak Regan ke rumah ibumu. Lebih cepat lebih baik. Walaupun kecewa, kamu harus memberitahu ibumu," saran Rita, yang sedang mengaduk-aduk gula pasir di dasar gelas agar larut. Rita dan Giana duduk di kursi meja makan. Menikmati es teh manis, kue, dan gorengan. Giana merasa nyaman dan aman ketika bersama Rita. Kegalauan hatinya menghilang begitu saja. "Ada Regan, ada Mama, Gi. Jangan terlalu risau." Giana mengangguk-angguk, lalu menyedot es teh manis yang terasa segar. Kesegaran itu surut setelah mengunyah dan menelan tempe mendoan. Gelombang mual melanda hebat. "Ada apa, Gi?" "Mual, Ma." Giana menutup bibirnya menggunakan telapak tangan kanan, kemudian berlari ke kamar mandi. Giana hanya muntah sedikit, tapi bisa membuatnya lega. Dia membasuh wajahnya di kran air wastafel. "Kamu hamil ya?" Tubuh Giana tegak, memandangi ibu mertuanya yang berdiri di ambang pintu kamar mandi melalui refleksi cermin. Giana meraih tisu. Beberapa kali dirinya memang mengalami gejala mual dan muntah, tetapi tidak terjadi setiap hari. "Coba, deh. Beli test pack. 2 mingguan setelah hubungan bisa terjadi kehamilan. Apalagi Regan pasti gaspol terus, kan?" goda Rita, menyebabkan pipi Giana semerah ceri. Iya, Ma. Nanti aku beli test pack," sahut Giana. Apa suaminya terlihat bernafsu sekali sehingga Rita berkata demikian? Memalukan. Ada yang datang. "Kamu ada janji dengan siapa, Gi?" Giana mengedikkan bahunya. "Aku nggak ada janji temu, Ma." Betapa terkejutnya Giana melihat sosok Maena dan Wening. Dari mana mereka tahu rumah Regan? "Ibumu," lirih Rita, yang menduga ada Akma yang ikut andil di belakang layar. "Biar Mama yang menemui terlebih dahulu, Gi." "Nggak apa-apa, Ma. Aku akan menemui Ibu dan Mbak Mae," kata Giana. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Giana membuka pintu pagar. Ibu dan kakaknya melihat dari ujung kaki sampai kepala. Ternyata benar yang dikatakan orang tadi, Bu. Giana tinggal di rumah bagus, bukan sebagai pembantu tetapi sebagai istri simpanan, cerocos Maena. "Aku berencana datang bersama suamiku, menemui ibu dan memberitahu yang sebenarnya," kata Giana. "Ayo, masuk dulu, Wen," ajak Rita. "Kita bicara di dalam." Wening yang masih mematung tidak percaya, tergagap setelah ditepuk pelan oleh Rita. "Lihat, Bu. Dia pura-pura nggak punya uang, padahal hidup enak," cibir Maena. "Cukup." Rita menatap tajam Maena. "Kalau tidak bisa diam, silakan pergi. Aku menghargai kamu karena masih bersaudara dengan Giana.
Tapi, aku tidak bisa membiarkan kamu bersikap buruk pada Giana. Belum juga satu masalah mereda, sebuah taksi biru berhenti. Dari dalam taksi, muncul dua perempuan. "Halo, Besan," sapa Yumi, tersenyum miring. "Cek, cek. Regan sudah punya istri tapi tidak bilang-bilang." Rita mengumpat dalam hati. "Akma benar-benar keterlaluan. Rencananya, aku ingin mengundangmu di acara resepsi pernikahan," ujar Rita, menggamit lengan Giana. Yumi mengedarkan pandangannya, rumah yang ditempati istri baru Regan sangat bagus. "Jadi kamu yang bernama Giana? Sangat muda sekali. Jangan-jangan kamu hanya pelampiasan," ejek Yumi. "Silakan pergi, Bu Yumi," usir Rita. "Pelet mana yang kamu gunakan? Jangan senang dulu, mungkin sebentar lagi kamu akan mati seperti Sarah," umpat Yumi. "Heh, jaga omonganmu." Hardik Wening, menarik rambut Yumi. "Lepaskan ibuku." Siska mendorong tubuh Wening. Wening hanya terhuyung sebentar, dia kembali menarik rambut Yumi. Saling tarik rambut tidak bisa dihindari. "Ibu sudah," seru Giana. "Ibu, orang gila," caci Yumi, kedua tangannya mencengkram erat pundak Wening. Kakinya menendang-nendang sembarangan. "Dasar mulut comberan," balas Wening, kedua tangannya memegang kepala Yumi. "Wen, sudah." Rita mencoba menengahi. "Pak Jo, tolong." Dia berteriak memanggil sopirnya. Giana pun ikut menengahi, mencoba menarik tubuh Wening supaya menjauh dari Yumi. Namun, tidak disangka, perut samping bagian kiri Giana terkena tendangan Yumi. "Ark!" Giana memekik kesakitan, dia memegangi perutnya yang terasa nyeri hebat. "Giana." Rita memegangi tubuh Giana. "Gia." Wening melepaskan Yumi, menghampiri Giana yang terduduk dengan wajah sepucat mayat. "Sakit sekali, Ma," Giana meringis menahan nyeri, air mata menitik. "Sakit." Kepalanya tertunduk dalam. Beberapa kali menarik napas panjang yang terdengar berat. Hati lelaki itu benar-benar luluh lantak. "Gan, kamu harus kuat." Rita menepuk-nepuk punggung putranya yang sedang berduka. "Aku penyebab Giana menderita, Ma." Suara Regan terdengar sengau karena menahan amarah dan tangis. "Aku tidak becus menjaga istriku." Saat itu, Giana berada di ruangan tindakan operasi. Karena mengalami pendarahan cukup banyak, janin berusia 3 minggu tidak bisa diselamatkan. Usia kehamilan yang rentan. Seharusnya lebih berhati-hati. Stres juga bisa mempengaruhi, kata dokter yang menangani Giana, ketika meminta persetujuan kuretase. "Aku nggak peka, Ma." Regan meremas rambutnya sendiri. "Dia akhir-akhir ini mengalami mual dan muntah. Aku pikir hanya masuk angin," ucapnya. "Menangislah," ujar Rita, yang duduk di sebelah Regan. Regan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tangisnya luruh, dan terdengar menyayat hati. Ketakutan juga melanda Regan, pikiran buruk menghinggapi benaknya. Dia sangat khawatir Giana tidak akan sadar. Ketika diberitahu Rita mengenai Giana yang dibawa ke salah satu rumah sakit swasta, separuh jiwanya seakan-akan lenyap. Regan bisa berlari sampai tempat parkir, tetapi tidak mampu menyetir. Sehingga Tirta yang mengantar ke rumah sakit. Menggunakan lengan kemeja, Regan menghapus air mata di pipi. Matanya nyalang ke arah Wening dan Maena, dia ingin sekali mengeluarkan umpatan pada Wening dan Maena, tapi kewarasannya masih tersisa. Tidak ingin membuat keributan di rumah sakit. Gara-gara mereka, Giana terdengar sedih waktu menelepon. "Ma, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Regan. "Gan, nanti aja. Mama, aku ingin tahu sekarang." Rita menceritakan kedatangan Wening, Maena, Siska, dan Yumi yang datang di waktu yang hampir bersamaan. Rita tidak menceritakan waktu Maena menghina Giana. Hanya fokus pada Yumi dan Wening. Ada pertengkaran dan perkelahian di antara Wening dan Yumi. Kejadian begitu cepat. Seandainya Giana tidak keluar, Rita mengembuskan napas panjang.
Mereka tahu alamat rumah pasti dari kakek. Mama nggak ngerti apa jalan pikiran kakekmu. Bukan kakekku, Ma, protes Regan. Mulai detik ini, dia bukan kakekku. Tenang, Regan. Sekarang fokus dulu pada Gianna. Tidak lama berselang, pintu ruang tindakan terbuka. Regan langsung berdiri. Melihat istrinya terbaring di atas brangkar. Gianna akan dipindahkan ke kamar rawat inap karena kondisinya sudah stabil. Regan berjalan di samping brangkar, tangannya memegang lengan Gianna yang belum sempurna sadar. Gianna sempat membuka kedua kelopak matanya dan tersenyum. Menyebabkan hati Regan makin perih. Dengan hati-hati, dua perawat memindah tubuh Gianna ke atas ranjang. Menyelimuti tubuh perempuan itu, lalu meninggalkan ruangan. Wen, sebaiknya kamu dan Mae pulang. Akan aku kabari jika terjadi sesuatu, kata Rita. Tapi, Rit, pulang bersama Mae. Pak Jo yang akan mengantar kalian pulang. Tunggu saja di depan lobi rumah sakit. Gianna butuh istirahat, desak Rita. Wening menyusut air mata di pelupuk mata. Menyempatkan diri mencium kening Gianna. Lalu menggandeng Maena keluar kamar rawat. Regan sama sekali tidak memandangi ibu mertua dan kakak iparnya. Mereka bertemu untuk pertama kalinya di waktu yang tidak tepat, dan tidak menyenangkan. Gi, maafkan aku, bisik Regan. Gianna menoleh ke samping. Maaf untuk apa, Mas? Karena aku nggak bisa jaga kamu dan calon bayi kita, Regan mencium punggung tangan Gianna. Bukan salah Mas Regan. Sudah suratan takdir. Setelah aku pulih, aku bisa hamil lagi, ucap Gianna, yang berusaha tegar dan menahan sesak di dada. Iya. Dan, aku pastikan, aku akan lebih perhatian. Regan berusaha tersenyum. Gianna mengangguk. Mas tuh udah perhatian banget. Aku lelah dan mengantuk, Mas. Istirahatlah, Gi. Regan memandangi wajah istrinya yang terlelap lagi, ia masih menggenggam jemari tangan Gianna. Setelah memastikan Gianna benar-benar tidur, Regan berdiri. Membenahi letak selimut, lalu berpamitan pulang. Aku nggak akan lama, Ma. Hanya mandi sebentar dan mengambil baju ganti untuk Gianna. Iya, hati-hati. Pesan taksi saja, Gan. Aku diantar Tirta, Ma, sahut Regan, sekretarisnya masih setia menunggu di rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Wening hanya terdiam. Melarikan pandangan keluar jendela. Seorang lelaki tidak dikenal datang ke rumahnya, memberitahu tentang Gianna yang telah bersuami. Tapi itu tidak penting sama sekali. Dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ada penyesalan di hati Wening, seandainya bisa mengontrol emosi, kandungan Gianna pasti akan selamat. Udah sampai, Bu. Ibu mau terus di mobil atau ikut pulang ke kita? Ujar Maena, agak sinis. Terima kasih, Pak, ucap Wening. Sama-sama, sahut sopir itu sopan. Wening melangkah pelan masuk ke dalam rumah. Dia duduk di kursi depan televisi, tatapan matanya kosong. Bu, udah. Gianna kondisinya baik-baik saja. Lihat aja kamar rawat inapnya, VVIP. Maena membuka kulkas, mengambil sebutir telur. Mulai malam ini, aku tinggal sama ibu. Oh Gianna udah tahu. Apa kamu nggak merasa kasihan pada Gianna, Mae? Suaminya kaya raya, buat dikasihani. Gianna sengaja nggak memberitahu ibu karena nggak mau terbebani, cerocos Maena, dia memasak telur dadar karena lapar. Suaminya Gianna sombong banget, dia nggak negur ibu sama sekali. Mungkin karena ibu miskin. Mae, suaminya Gianna sedang kalut. Kamu itu kerjanya berprasangka buruk terus, timpal Wening. Sudah diem aja. Wening memejamkan mata, dia tidak bisa bersikap tegas pada Maena, yang jelas-jelas telah bersikap buruk. Selesai mandi, Regan mengenakan kaos dan celana panjang hitam. Dia lantas memeriksa rekaman CCTV. Tujuannya pulang memang ingin melihat rekaman CCTV. Supaya tidak ada yang terlewat.
Di dalam rekaman menunjukkan Wening dan Maena datang terlebih dahulu. Maena terlihat menunjuk-nunjuk Giana, dilihat dari gestur dan mimik wajah, Maena kemungkinan berkata-kata kasar. Rekaman video berputar terus, Regan mengepalkan tangannya saat melihat Giana terhuyung dan memegangi perut. Istrinya tampak sangat kesakitan. Kedua rahang Regan mengeras. Gara-gara kakeknya, dia kehilangan calon bayinya. Gara-gara orang mata duitan, istrinya merasakan kesakitan. Regan mengambil tas jinjing pakaian yang tersimpan di dalam lemari. Memasukkan 3 setel pakaian Giana. Dia lekas keluar rumah menuju garasi. Karena Tirta sudah disuruh pulang, Regan mengendarai mobilnya sendiri. Tujuannya ke hotel tempat Yumi menginap. Perempuan yang pernah menjadi ibu mertuanya, akan menerima sedikit petuah. Akan tetapi, petugas resepsionis menginformasikan Yumi sudah check out tadi siang. Regan, cepat kembali ke rumah sakit. Giana mencarimu. Pesan dari Rita. Regan memutar arah kendaraan. Sebenarnya dia ingin menemui Akma, ingin sekali mencaci maki kakeknya. Meluapkan amarah. Setibanya di kamar rawat inap, Giana sedang minum. Dibantu oleh Rita. Giliran Mama yang pulang. Besok pagi Mama akan datang, kata Rita seraya meletakkan botol air mineral di nakas. Regan mengantar sampai depan pintu. Kemudian kembali masuk, duduk di sisi ranjang. Aku ingin tidur dipeluk, kata Giana. Baiklah. Nanti kalau dimarahi perawat, kita dengarkan saja, canda Regan, berbaring di sebelah Giana. Berbagi kehangatan di ranjang sempit. Jam 11 malam, gumam Giana. Iya, 6 jam lagi matahari terbit. Kita sudah berapa lama menikah? Hampir 2 bulan. Semoga 20 tahun lagi, kita masih bisa berpelukan, jawab Regan. Jangan tinggalkan aku, Pak Regan. Siap, Bu Regan. 3 hari kemudian, Giana terbangun di kamarnya sendiri. Tubuhnya sudah mulai pulih, tidak ada sisa sakit. Tetapi, jiwanya masih menyimpan duka. Satu-satunya cara untuk meredam gejolak kesedihan, adalah ikhlas. Giana membalikkan tubuh menghadap Regan yang berbaring di sampingnya. Selama 3 hari juga, Regan tidak masuk kerja. Mau makan apa? Belum lapar. Aku sudah membaik, besok Mas berangkat kerja saja, kata Giana. Aku sudah keluar kerja. Bukannya ada prosedur resign. Apalagi sekelas direktur, kata Giana, menyentuh rahang Regan yang terasa agak kasar oleh bulu-bulu halus karena belum dicukur. Aku nggak peduli. Biarkan saja, sahut Regan. Aku ingin menemani istriku. Uang bisa dicari. Istri nggak bisa dicari lagi. Ih, apaan sih? Giana pura-pura cemberut. Biarkan kakek yang mengurus perusahaannya sendiri. Aku berencana pindah kota, Gi. Ke tempat asal Mama, di Semarang, kata Regan. Giana mendengarkan Regan yang membicarakan tentang keluarga dari Rita. Regan mempunyai 2 sepupu perempuan, kakek dan nenek, om dan tante. Kenapa mereka nggak pernah mengunjungi Mama? Jarang. Karena kesibukan masing-masing, Gi. Mereka pasti seramah dan sebaik Mama, komentar Giana. Itu benar sekali, Gi. Kamu pasti akan menyukainya. Aku berencana usaha sendiri. Nggak malu, kan, punya suami pengrajin kayu. Nggak mungkin malulah, gantengnya kebangetan gini. Giana mencubit hidung Regan. Obrolan mereka diinterupsi suara bel. Regan turun dari pembaringan. Mas. Ya. Kalau ibu yang datang, katakan aku sedang tidur, ucap Giana. Aku bukannya ingin memutus silaturahmi. Hanya saja, aku ingin ketenangan. Regan mengangguk. Oke. Giana memperhatikan Regan yang keluar kamar. Lalu, tidur meringkuk seperti bayi. Kesabaran Giana sudah mencapai batas, seharusnya sang ibu bisa mencegah Maena supaya tidak bicara seenaknya. 5 menit kemudian, Regan masuk ke kamar, yang datang ternyata bukan Wening. Mama yang datang, Gi.
Kalau kamu nggak mau menemui Mama, tidak apa-apa, ucap Regan. Kalau Mama nggak apa-apa. Giana menyahut pelan sembari menyibak selimut. Kedua telapak kakinya menyentuh ubin. Gi, aku keluar sebentar. Ada sedikit urusan. Regan mencium pipi Giana. Giana hanya mengangguk. Karena terbiasa dengan peraturan lama, dia tidak bertanya kemana dan urusan apa. Aku nggak lama, ucap Regan. Regan juga berpamitan pada Rita sekaligus menitipkan Giana. Lelaki berkemeja merah maron itu mengendarai mobil dengan kecepatan sedang, kadang tinggi. Dia sampai di rumah yang ditempati Wening 30 menit kemudian. Regan, silakan masuk. Wening agak gugup. Tidak perlu, Bu. Aku hanya ingin mengatakan supaya Ibu tidak menghubungi atau menemui Giana, kata Regan. Tapi dia putriku. Aku berhak bertemu. Aku tahu, Giana putrimu. Tapi di mana Ibu waktu Maena dan Johan merampas uang gajinya dulu? Suara Regan bergetar, dia ingat waktu Giana pulang ke apartemen dalam kondisi terluka dan menangis. Giana rela melakukan apa saja demi menyelamatkan ibunya. Hidupnya bersamamu hanya penuh penderitaan, Bu. Maka, menjauhlah dari Giana. Urus saja putri kesayanganmu. Regan, Ibu juga menyayangi Giana. Regan tersenyum sinis. Dari rekaman CCTV, Wening hanya diam saja waktu Maena mencaci Giana. Tanpa berpamitan, Regan meninggalkan teras rumah Wening. Dia hendak menyalakan mesin mobil, saat ponselnya berdering. Dari Akma. Ya, halo. Datang ke kantor sekarang juga, Regan. Aku tidak mau. Kamu harus berada di perusahaan sampai peluncuran produk terbaru. Bersikaplah profesional. Maaf, aku tidak bisa. Dasar anak sialan. Hanya demi perempuan kampungan kamu berubah. Aku pastikan namamu menjadi tidak kompeten, aku. Terserah, aku sudah muak denganmu, Pak Akma. Selamat siang, semoga harimu menyenangkan. Regan memutus sambungan. Regan tidak peduli lagi pada perusahaan. Dia memukul kemudi. Dia tidak bisa menemui Akma, karena emosinya belum stabil. Dia khawatir tidak bisa mengendalikan sisi gelap di dalam dirinya. Sampai di kediamannya, Regan melihat Giana duduk sendirian di ruang keluarga. Mama di mana? Di kamar mandi. Regan duduk di samping Giana. Memandangi istrinya lekat-lekat. Sadar ditatap suaminya, Giana menutup mata Regan menggunakan telapak tangan. Seharusnya kita bertemu 10 tahun yang lalu, Gi. Regan menyingkirkan tangan Giana. Giana tertawa kecil. Mas, 10 tahun yang lalu aku masih ingusan. Dada aja masih tepos. Ada-ada saja. Aku suka melihatmu tertawa, Gi. Regan mendekatkan wajahnya, keningnya menyentuh kening Giana. Bersamamu aku lebih hidup. I love you. I love you more. Kita kayak anak Abesia, tukas Giana, dia kembali tertawa.